Halo para orang sukses, selamat datang di Kata Dunia. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah tentang Cleopatra, seorang ratu Mesir yang sangat melegenda. Namanya terkenal di seluruh dunia, tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kecerdasannya dan pengaruhnya dalam sejarah politik dunia. Cleopatra adalah salah satu tokoh paling misterius dan memikat dalam sejarah, dan kisah hidupnya penuh dengan drama, ambisi, dan keberanian. Oke, begini cerita singkatnya. Cleopatra lahir di Alexandria pada tahun 69 sebelum Masehi dari dinasti Ptolemaic, keluarga Yunani keturunan Jenderal Ptolemy, salah satu panglima besar Alexander the Great. Meski dinasti Ptolemaic sudah berkuasa di Mesir selama hampir 3 abad, para penguasanya tetap hidup dengan budaya Yunani dan bahkan tidak belajar bahasa Mesir. Cleopatra adalah pengecualian, dia adalah satu-satunya penguasa dalam dinasti Ptolemaic yang berusaha memahami dan menghargai budaya Mesir sepenuhnya. Cleopatra bukan hanya seorang ratu, tetapi juga seorang intelektual. Dia dikenal menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Mesir, Yunani, Latin, Syria, dan banyak lagi. Cleopatra menggunakan pengetahuannya ini untuk membangun hubungan diplomatik dengan banyak bangsa dan mengelola kerajaannya dengan cerdas. Namun, jalan Cleopatra menuju kekuasaan penuh dengan intrik dan konflik. Setelah kematian ayahnya, Cleopatra harus memimpin Mesir bersama adik laki-lakinya, Ptolemy ke-13. Tetapi hubungan mereka sangat tegang. Saudaranya, yang ingin memerintah sendiri, akhirnya mengusir Cleopatra dari istana. Cleopatra terpaksa melarikan diri keluar Alexandria untuk sementara. Namun, Cleopatra tidak menyerah. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk kembali berkuasa adalah dengan dukungan dari Julius Caesar, seorang pemimpin besar Romawi yang saat itu sedang berada di Mesir. Cleopatra menyusun rencana berani dan cerdik. Sebuah kisah legendaris yang pasti sudah pernah kalian dengar. Cleopatra bersembunyi di dalam gulungan karpet yang dikirim ke Caesar sebagai hadiah. Ketika karpet digelar, Cleopatra muncul dengan kecantikan dan pesonanya. Caesar yang kagum lalu memutuskan untuk mendukung Cleopatra. Bersama-sama, mereka berhasil menggulingkan Ptolemy ke-13 dan mengembalikan Cleopatra ke tahta Mesir sebagai penguasa utama. Cleopatra dan Caesar kemudian menjalin hubungan yang erat. Dari hubungan ini, Cleopatra melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ptolemy Caesar, atau lebih dikenal sebagai Caesarion, yang dianggap sebagai anak dari Julius Caesar. Cleopatra berharap bahwa Caesarion kelak bisa menjadi pemimpin besar yang menggabungkan kekuatan Mesir dan Roma. Tetapi kebahagiaan Cleopatra tidak berlangsung lama. Setelah kembali ke Roma, Caesar dibunuh oleh para senator yang khawatir akan ambisinya yang terlalu besar. Kematian Caesar menyebabkan krisis besar di Roma, dan Cleopatra harus kembali ke Mesir, kehilangan sekutu terbesarnya. Kini, Cleopatra kembali harus bertahan di tengah-tengah ancaman politik dari Romawi yang mulai memandangnya sebagai ancaman. Namun, Cleopatra segera menemukan sekutu baru di Roma. Seorang jenderal bernama Mark Antony, yang sangat berpengaruh setelah kematian Caesar. Hubungan antara Cleopatra dan Mark Antony bukan sekadar aliansi politik. Mereka jatuh cinta satu sama lain, dan hubungan ini berkembang menjadi salah satu kisah cinta paling terkenal dalam sejarah. Cleopatra dan Antony bersama-sama berusaha memperkuat posisi Mesir dan mempertahankan kemerdekaannya dari Roma. Mereka memiliki visi untuk membangun kerajaan yang kuat, yang akan menggabungkan kekuatan Mesir dan Roma. Mereka bahkan memiliki 3 anak bersama. Namun, ambisi mereka membuat Roma, terutama Octavianus, musuh politik Antony, mulai merencanakan untuk menjatuhkan mereka. Pada tahun 31 sebelum Masehi, pertempuran besar di Laut Mediterania pecah, atau yang biasa disebut pertempuran Actium. Pasukan Octavianus berhasil mengalahkan armada Mesir dan Romawi yang dipimpin oleh Cleopatra dan Antony. Kekalahan ini menjadi akhir dari harapan mereka untuk mempertahankan kekuasaan Mesir dari Roma. Setelah kalah, Antony, yang hancur karena kekalahan, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Antony meninggal, Cleopatra yang putus asa menyadari bahwa nasibnya sudah tidak bisa dihindari. Dia tahu bahwa Octavianus akan segera menangkapnya dan membawanya ke Roma sebagai tawanan. Dalam keputusan terakhirnya, Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang dramatis. Menurut legenda, dia membiarkan seekor ular kobra menggigitnya, membawa kematian cepat yang penuh dengan simbolisme Mesir. Dengan kematiannya, Cleopatra menutup satu babak besar dalam sejarah Mesir kuno. Mesir pun menjadi provinsi di bawah kekuasaan Romawi. Cleopatra adalah lebih dari sekadar ratu yang cantik. Dia adalah seorang diplomat, jenderal, ibu, dan kekasih yang berjuang dengan segala daya untuk mempertahankan kerajaannya hingga akhir. Dalam sejarah,
Cleopatra dikenang sebagai wanita yang cerdas, ambisius, dan berani. Ia adalah lambang dari seorang pemimpin yang tak mudah menyerah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Cleopatra hanyalah seorang ratu yang cantik, atau lebih dari itu? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.